Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Amos pasal 7. Penglihatan pertama belalang. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampaklah ia membentuk kawanan belalang pada waktu rumput akhir mulai tumbuh, yaitu rumput akhir sesudah yang dipotong bagi raja. Ketika belalang mulai menghabisi tumbuh-tumbuhan di tanah, berkatalah aku, Tuhan Allah, berikanlah kiranya pengampunan. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Maka menyesallah Tuhan karena itu tidak akan terjadi, firman Tuhan. Penglihatan kedua, api. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak Tuhan Allah memanggil api untuk melakukan hukuman. Api itu memakan habis samudera raya dan akan memakan habis tanah ladang. Lalu aku berkata, Tuhan Allah, hentikanlah kiranya. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Maka menyesallah Tuhan karena itu. Itu pun tidak akan terjadi, firman Tuhan Allah. Penglihatan ketiga, tali sifat. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku. Tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus dan di tangannya ada tali sifat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, tali sifat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sifat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan dilicin tandaskan, dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan. Dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Amos diusir. Lalu Amazia, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amazia, aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan mengirik kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Dan renungan dari Amos pasal 7. Pasal ini memperlihatkan 3 penglihatan yang diterima oleh Nabi Amos dari Tuhan. Yang pertama, belalang. Tuhan menunjukkan ancaman kehancuran lewat kawanan belalang yang akan menghancurkan hasil tanah. Amos memohon belas kasihan mengingat Yakub kecil, dan Tuhan menyesal bencana itu dibatalkan. Yang kedua, api. Api menggambarkan penghakiman ilahi yang sangat dahsyat, sanggup memusnahkan bahkan samudera. Amos kembali memohon dan Tuhan sekali lagi menahan penghakimannya. Yang ketiga, tali sifat. Kali ini Tuhan berdiri dengan tali sifat
simbol keadilan dan standarnya. Penghakiman tidak bisa lagi ditawar. Tempat-tempat ibadah palsu akan dihancurkan dan keluarga Yerobeam akan dihakimi. Konflik dengan Amazia. Amazia, imam Israel yang mewakili agama resmi, menolak nubuatan Amos dan memerintahkannya kembali ke Yehuda. Tapi Amos menegaskan bahwa ia diutus Tuhan, bukan nabi profesional. Karena penolakan ini, Tuhan menyatakan hukuman pribadi atas Amazia dan bangsanya. Renungannya untuk kita. Tuhan Maha Pengasih tetapi juga adil. Dalam 2 penglihatan pertama kita melihat kemurahan Tuhan yang menanggapi doa syafaat Amos dan pembatalan penghukuman. Namun dalam penglihatan ketiga Tuhan menegaskan bahwa penghakiman harus dijalankan karena ketidaktaatan terus-menerus. Saudara yang diberkati Tuhan, jangan menyalahartikan kesabaran Tuhan sebagai kelemahan. Waktu pertobatan ada batasnya. 2 kali Amos berseru bagi bangsanya dan Tuhan mengampuni. Doa seorang benar sungguh besar kuasanya. Apakah kita peduli dan berdoa bagi bangsa kita, bagi gereja kita, bagi generasi kita yang sedang menjauh dari Tuhan? Tali sifat melambangkan bahwa Tuhan mengukur umatnya dengan keadilan dan kebenaran, bukan dengan ukuran dunia. Bila umat menyimpang harus ada koreksi atau penghakiman. Apakah hidup kita sudah sejajar dengan tali sifat Tuhan, yaitu firman? Tuhan memakai orang biasa untuk pekerjaan luar biasa. Amos bukan nabi profesional, dia hanya gembala dan pemungut buah ara. Tapi Tuhan memanggil dan memperlengkapinya. Jangan meremehkan dirimu. Jika Tuhan memanggilmu, dia juga akan memperlengkapimu. Penolakan terhadap kebenaran ada konsekuensinya. Amazia mewakili sistem keagamaan dan menolak firman dengan keras. Namun penolakan terhadap suara Tuhan mendatangkan murka dan kehancuran. Apakah kita mau mendengarkan firman Tuhan? Sekalipun itu menegur dan menyakitkan. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.